Allah Maha Tinggi, Engkau Allah yang patut kami sembah, Engkau Yesus yang lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami umat manusia. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kalau sampai kepada saat ini kami boleh ada seperti mana kami ada. Tuhan memberikan kesempatan buat kami sidang jemaat GBIS Hermon. Pagi hari ini kami boleh beribadah untuk merayakan ibadah Natal. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Tuhan ampuni, sucikan dan kuduskan kami supaya kami layak untuk datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah otoritas Allah yang memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Dan hamba-hamba yang akan ambil pelayanan pada pagi hari ini, WL, singer, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kolektor, semuanya yang terlibat. Biarlah hikmat dan urapan Tuhan turun atas kami. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini kami menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Tuhan tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersuka cita memuji Allah kita, memuji Tuhan kita, Sang Jelajah kita pada pagi hari ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita
dan Dia ada di antara kita. Dia adalah hidup, Dia adalah terang bagi kita, dan Dia datang untuk kita kepunyaannya. Mari kita akan menyiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, Engkau adalah Juru Selamat kami. Kami mengakui Engkau Tuhan. Engkau terang bagi setiap gelap kami. Engkau pintu bagi setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu Engkau telah nyatakan di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa merasakannya, bisa menikmatinya sampai pada saat ini.
memberikan kelegaan kepada kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh merayakan ibadah Natal. Tuhan, sesungguhnya kami ingin menyembah Engkau, memuliakan nama Tuhan, karena Engkau Allah yang patut kami sembah. Kami sudah menaikkan pujian dan hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. WL Singer musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Bapa, dan saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami ingin Tuhan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nyatakanlah itu kepada kami, sidang jemaat Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa maksud kehendak rencana Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menguraikan, yang akan membentangkan kebenaran firman Tuhan, hikmat dan urapan Tuhan, otoritas Allah turun atas hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh membawa berkat dan menjadikan sidang jemaat Tuhan menjadi kekuatan iman bagi mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya mohon dengan hormat, saya lupa tadi untuk menyuruh musik untuk diam sebentar. Saya minta tim musik untuk ke depan sebentar. Musik ya, untuk kembali ke depan. Ya, kita akan menyanyikan dengan girang-girang. Saya masih ada waktu ya buat saya. Saya akan menyanyikan dengan girang-girang lagu lama sekali, lagu kuno ya. Dan saya prihatin di sini ada bapak ibu yang sudah setengah bayar ya saudara. Jadi saudara sudah tahu, tanpa teks pun saudara sudah tahu lagunya. Lagunya adalah damai yang diberikan sangat besar, ya, karena akan sesuai dengan tema, ya, damai yang diberikan sangat besar. Drummer.
Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara. Yang tadi kan mendung, sekarang sudah berkeringat ya. Ya, ibadah pada pagi hari ini 75% akan saya laporkan ke MD ya, jadi harus masuk dalam grup nanti ya. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya sebelum saya khotbah, kita semua GBIS harus mendengarkan sambutan dari Ketua Sinode Bapak Yakub Setiawan. Tetapi karena kabel tidak bisa, maka sambutan dari Ketua Sinode GBIS sepertinya tidak bisa kami tayangkan. Atau habis ibadah saja ya. Sambutannya itu cuma 4 menit. Saya hitung durasinya 4 menit. Gak apa-apa ya saudara, jadi setelah firman Tuhan aja ya. Puji nama Tuhan saudara yang terkasih. Saya ucapkan selamat kita menikmati firman Tuhan. Dan sebelumnya saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian GBIS Hermon, saya ucapkan selamat Natal. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Iya. Tema Natal pada pagi hari ini sesuai dengan yang saya sudah share di grup, dan itu adalah tema Natal GBIS seluruh Indonesia. Jadi semuanya harus sama. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, saya mau bertanya, seandainya ini malam, sekarang kita kan pagi ya. Ya, pagi ya. Seandainya ini malam, tiba-tiba listrik padam, lampu mati, genset tidak punya, gimana perasaan saudara? Enak? Tidak enak, tidak nyaman, sumpek rasanya ya, tidak bisa apa-apa. Nah saudara, sekian lama lampu mati, kemudian tiba-tiba lampunya menyala. Apa yang saudara katakan? Kalau mungkin masih ada anak-anak, apa? Hore! Wah! Lampu muruk, lampu hidup kembali ya. Itu adalah suasana yang terjadi pada waktu lampu mati pada waktu malam ya. Nah saudara yang terkasih, dan pada tanggal 18 Desember yang lalu kita telah merayakan ibadah Natal. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang begitu jelas dan gamblang ya. Natal diingatkan di situ, Natal bukan berarti dirayakan secara wah ya. Sekali lagi, Natal dirayakan bukan harus secara wah, hura-hura, meriah, dengan pakaian seragam yang wow, dengan konsumsi yang wow, dengan penampilan yang wah. Bukan itu. Boleh itu dilaksanakan. Tetapi ingat saudara, ya di depan masih ada banyak bangku yang kosong. Silakan, di depan masih ada. Ya di depan tidak apa-apa. Ya, ini keluarga dari jauh-jauh, dari Jakarta, dari Jogja, ya. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lanjut ya. Jadi sekali lagi saudara, Natal bukan berarti dirayakan secara yang mewah sekali, enggak ya. Tetapi Natal harus kita rayakan bagaimana sikap hati kita, itu yang benar ya. Kata Bapak Pendeta siapa kemarin tanggal 18, Pendeta Waluyo, betul ya? Waluyo ya. Sikap hati, bagaimana sikap hati kita terhadap bagaimana kita merayakan Natal ya. Puji nama Tuhan saudara yang terkasih. Seperti yang sudah saya share dalam grup ya, tema Natal adalah yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Sinode GBIS Indonesia, terdapat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 20. Mari kita baca dengan bersama-sama. Ya. Kisah Rasul pasal 3 ayat
20. Oh, bukan itu. Coba. Yang atasnya mungkin. Bukan. Coba tolong dilihat di ininya. Kristus telah datang. Coba Mimi ada? Tolong Mimi bukakan di apanya tuh, di Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul pasal 3 ayat berapa? 20 kalau tidak salah. Tapi kok bunyi seperti itu ya? Hah? Kenapa? Tentang apa? Tenang. Coba ditanyakan lagi. Kisah Rasul pasal 3 ayat 20. Betul? Oh, mungkin kalau tema diambil subtemanya mungkin ya. Agar Tuhan, nah ini ya, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagi kamu sebagai Kristus. Saya ulangi, baca kita bersama ya. 1, 2, 3. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagi sebagai Kristus. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih. Kita tahu ya, kita amini, kita yakin bahwa firman Tuhan ya, Yesus Allah, bahwa Tuhan itu adalah Yesus sebagai terang dunia. Ya, akulah terang dunia dikatakan di situ. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia sebagai dan membawa terang. Ya, itu kita tahu semuanya ya, di Alkitab dicatat. Saya tidak membuka itu, tidak membuka ayat itu ya saudara ya. Nah, terang Tuhan telah datang waktu kelegaan. Ya, pada waktu tema ini diberikan, ada banyak pendeta yang menanyakan, ini gimana kok ada tulisan waktu? Benar, harus seperti itu. Terus kami belajar, semua hamba-hamba Tuhan termasuk saya, saudara, saya belajar juga, oh ini maksud Tuhan ya. Terang Tuhan telah datang waktu kelegaan dan sudah terbukti dan dibuktikan. Ya, dibuktikan oleh siapa saudara? Para gembala, orang Majus, ya, sudah disinggung pada tanggal 18 yang lalu, ya. Jadi terang Tuhan itu telah datang waktu kelegaan dan itu sudah terbukti dan sudah dibuktikan. Ya, pertama oleh para gembala, kedua oleh orang-orang Majus. Apa buktinya sekarang? Nah, kita melihat buktinya. Betulkah para gembala, orang Majus sudah membuktikan terang Tuhan itu mendatangkan kelegaan? Apa buktinya? Saudara, tidak usah membuka ayat karena saya menyingkat waktu juga ya, karena banyak acara juga. Saudara, para gembala yang menjaga ternak domba pada waktu malam, ya, tadinya, mereka takut, mereka terkejut, ya, ketika terang dan cahaya menerangi mereka. Takut mereka, terkejut mereka. Ternyata apa saudara? Saat itulah di tengah-tengah ketakutan mereka, para gembala ya, nih para gembala, di tengah-tengah ketakutan mereka, ya, malaikat Tuhan berkata apa saudara? Siapa yang tahu? Malaikat berkata apa kepada para gembala? Mereka terkejut, kena cahaya. Tapi malaikat Tuhan berkata apa saudara? Jangan takut, ya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu satu kesukaan besar yang akan terjadi bagi seluruh bangsa. Lahir bagimu juru selamat. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Saudara, mendengar berita itu, saudara, mereka kemudian bersuka cita. Tadinya takut, terkejut. Nah, berubah sekarang. Mereka bersuka cita. Ya, ada kelegaan. Nah, saudara, ada kelegaan di hati mereka. Inilah buktinya. Terang Tuhan mendatangkan kelegaan. Saudara,
Ketika mereka sudah bersuka cita, apa mereka diam begitu saja di situ? Senang begitu saja? Tidak, saudara. Mereka merespon. Mereka datang untuk bertemu dengan bayi Yesus, datang untuk menyembah Dia. Nah, ini saudara. Ya, jadi saudara, di tengah-tengah kelegaan mereka bersuka cita, ya, sambil memuliakan Allah. Itulah yang terjadi kepada para gembala. Puji Tuhan, dengan segala kesederhanaan mereka, para gembala, ya saudara, ya, mereka meresponi apa yang dikatakan oleh malaikat. Itu para gembala. Sekarang saudara, bagaimana dengan orang Majus? Ini saudara, orang Majus dengan terang melalui bintang, ya saudara, sebagai penunjuk jalan. Firman Tuhan katakan, ya, sebagai penunjuk jalan, mereka akhirnya lega karena ada bintang sebagai penunjuk jalan. Akhirnya mereka berjumpa dengan Sang Mesias, Raja di atas segala raja. Ya, mereka lega. Orang-orang Majus itu, ya. Berapa orang Majus, saudara? Nah, saya mau tanya sekarang. Ada berapa orang Majus, saudara? Ada berapa orang Majus? Mereka bersuka cita, mereka lega dengan bintang, dengan terang bintang sebagai penunjuk jalan. Oh, musik boleh turun, tidak apa-apa. Saya lupa sampai. Kasihan musik. Nanti kembali lagi ya musik, ya. Ya, puji Tuhan. Saudara, dengan bantuan terang bintang itu, hati mereka lega. Aduh, syukur akhirnya mereka bisa bertemu, berjumpa dengan Mesias Sang Raja di atas segala raja. Saudara, oh, pertanyaan saya belum dijawab, ya. Orang Majusnya ada berapa, saudara? Tiga. Oh, lebih. Kalau di sini? Di sini 3 lebih. Sini banyak. Yang di sini? Wakeh. Nah, gitu ya. Nah, ya, betul, saudara. Bukan 3. Memang gambarnya 3. Tunjukkan namanya siapa, saya lupa itu, ya. Nah, saudara, orang-orang Majus sebelum mereka berangkat, ya, sebelum mereka berangkat untuk berjumpa dengan Sang Mesias, orang Majus itu telah mempersiapkan persembahannya. Wow, indah sekali, saudara. Ya, melihat ada terang bintang sebagai penunjuk jalan, itu aja mereka sudah lega. Ya, kemudian mereka merespon sebelum berangkat, dicepatno, disiapkan persembahan yang akan dibawa. Ya, dan terang bintang mereka orang Majus akhirnya apa, saudara? Berjumpa. Setelah itu mereka menyembah Dia. Setelah berjumpa, menyembah, kemudian apa, saudara? Mempersembahkan. Yang dipersembahkan adalah emas, minyak, dan mur. Ya, baik, saudara. Ya, sekali lagi, terang Tuhan telah memberi kelegaan kepada orang-orang Majus. Ya, jadi gembala hatinya pun lega. Orang-orang Majus pun hatinya lega sekali, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, mereka orang-orang Majus, ya, datang dengan tidak tangan hampa, bukan dengan tangan kosong, tidak. Ya, itu sebabnya pun di dalam Alkitab, kalau tidak salah dalam Keluaran, ya saudara, di situ pun Allah berfirman, Allah mencatat di dalam Alkitab bahwa setiap kita datang beribadah menghadap Tuhan, kita tidak boleh datang dengan tangan hampa. Artinya, saudara, ketika kita beribadah, kemudian kita dipersilahkan untuk selalu memberikan persembahan buat Tuhan, ya, yang istilahnya sekarang adalah kolektor. Nah, itu, saudara, ya. Loh, gimana saya tidak punya uang, loh, saya tidak bisa kolektor? Tidak apa-apa, Tuhan tahu. Asal jangan bujuki Tuhan. Ya, kalau saudara tidak ada uang untuk kolektor,
Ya, tidak apa-apa saudara. Sekali lagi, tidak apa-apa. Tuhan tahu. Yang penting jangan apa tadi sekali lagi? Bujuki Tuhan. Tuhan, aku tidak punya uang loh Tuhan. Aku tidak punya uang kecil Tuhan. Uangku cuma besar-besar. Uang besar itu gambarnya apa saudara? Warnanya apa? Hah? Merah. Aduh Tuhan, ini merah-merah. Ada biru-biru. Nah, paniki Tuhan. Saya tidak ada yang warnanya apa ya? Ungu. Ungu itu biru ya. Apa lagi? Ungu, terus apa lagi? Hijau, coklat. Saya tidak punya yang itu Tuhan. Wes, tidak kolektor. Tidak apa-apa saudara. Tuhan tahu. Tuhan tahu, ya. Sekali lagi Tuhan tahu, ya. Saudara, sekali lagi orang-orang Majus membawa persembahan emas, kemenyan dan mur, ya. Emas di dalam Alkitab pun tidak dicatat. Siapa yang tahu kira-kira di situ? Orang Majus itu membawa emas lantaan, emas batang atau berapa gram? Siapa yang tahu di sini? Ada yang tahu? Berapa, Egar? Berapa kilogram? 7, ya. 1 kilo. Tahu? Alkitab dicatat? Tidak dicatat. Emas lantahkan atau berapa kilo atau berapa gram tidak ditulis dalam Alkitab. Ya. Yang jelas adalah saya tidak akan merinci apa arti emas, apa arti kemenyan, apa arti mur. Itu ada artinya masing-masing. Kalau saya bawa uraikan waduh kedobon, kepanjangan ya saudara. Emas itu adalah yang mulia. Ya, yang penting emas itu adalah lambang yang mulia, saudara. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana dengan kita aplikasikan seperti para gembala, seperti orang-orang Majus, bagaimana kita untuk mengaplikasikan, kita bawa kepada kondisi kita yang sekarang ini. Bagaimana sekarang saudara? Waduh, orang Majus seperti itu. Waduh, gembala, saya ke gereja saya harus bawa emas. Saya bawa, oh saudara, bagaimana? Bagaimana aplikasinya? Nah, saudara terima kasih. Kita harus yakin dan tahu, bukankah terang Tuhan juga sudah kita buktikan saudara. Terang Tuhan sudah kita buktikan dan kita sudah membuktikan dan itu sudah terbukti terang Tuhan melalui apa saudara? Melalui karya keselamatannya. Itu saudara. Saudara harus yakin itulah terang Tuhan bagi saya. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Ya. Dia lahir untuk mati. Itu sebabnya kalau saya ditanya mana yang lebih penting, Natal atau Paskah? Coba kalau saya tanya kepada saudara, yang mana yang lebih penting, Natal atau Paskah? Ya wis, dua-duanya, betul. Ya, tetapi dikatakan bahwa Kristus lahir untuk mati. Waduh, rasanya kedengarannya nggak enak ya. Kristus lahir untuk mati. Mengapa saudara? Untuk menebus dosa, menyelamatkan manusia. Hanya yang mau percaya kepadanya. Ada perkecualian saudara. Ya, jadi Yesus datang, lahir, mati, menebus, menyelamatkan kita umat manusia, orang yang percaya kepada Tuhan, sesuai dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih. Nah, inilah satu kepastian Tuhan yang telah memberikan waktu kelegaan ya untuk kita sebagai orang yang percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudara harus lega. Saya lega. Saya ada kelegaan dalam hati saya karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Itulah kelegaan, itulah terang Tuhan yang memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita menoleh ke belakang, kurang lebih
2-3 tahun yang lalu, kita pun dihadapkan dengan satu peristiwa yang besar yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Kasus apa saudara? Corona. Kurang lebih 2-3 tahun lalu, sehingga semuanya menjadi pasif ya saudara ya. Satu kondisi yang menyusahkan, yang mengerikan, yang menakutkan, dan itu berimbas kepada semua kehidupan manusia. Ekonomi, termasuk itu gereja, termasuk itu pendidikan, imbas dari corona. Itulah yang terjadi. Dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia, terjadi di semua negara. Haleluya. Saudara, Tuhan izinkan terjadi. Saya pernah menyampaikan, corona itu selalu kepada kepala-kepala. Kenapa kok begitu? Saya pernah menyampaikan entah beberapa bulan yang lalu ya saudara ya. Saudara, tetapi ingat saudara, ingat bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kata firman Tuhan, semua masa ada waktunya. Saat inilah Tuhan telah memberikan kelegaan, ya, sekalipun ada beberapa orang yang kita kasihi telah meninggalkan kita, tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sampai kepada saat ini Tuhan memberikan terang, yaitu kelegaan melalui kasus corona yang terjadi. Kita tahu di tempat ini, tidak usah yang jauh-jauh, di tempat ini, di gereja kami ada orang-orang mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, akhirnya Tuhan harus panggil pulang. Kita merasa kehilangan. Sehingga seperti event Natal seperti ini saudara, seperti event Natal seperti ini, kita langsung teringat kepada mereka. Waduh, bapak itu, saudara itu biasanya begini dan begitu, tapi kini mereka tidak ada lagi. Segala sesuatu yang terjadi, semuanya terjadi atas izin Tuhan. Puji nama Tuhan saudara yang terkasih. Seperti mana kita ketahui, sekarang ini kita hidup oleh kemurahan Allah. Kita hidup sekarang ini adalah satu kelegaan yang Tuhan berikan kepada kita melalui terang Tuhan Yesus yang adalah sebagai terang dunia. Saudara, kita yakin dan kita merasakan, semua kita pernah merasakan satu kelegaan. Semua kita pernah merasakan kesusahan, masalah, persoalan, pergumulan, kesukaran, kesulitan. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi apakah Tuhan tinggal diam? Tidak, saudara. Tidak. Mazmur katakan, ya tidak usah kita baca, Mazmur 46 ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa sebagai penolong dalam kesesakan, sangat apa saudara? Sangat terbukti. Jadi Tuhan sudah membuktikan kasih setianya kepada kita. Sekarang saudara, ingat, kasih setianya sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai terang, memberikan kelegaan kepada kita. Sekarang saudara, kita tidak usah seperti orang Majus dan para gembala saudara. Saya sebagai gembala sidang, saya harus menjelaskan ini kepada saudara, apa yang dapat kita balas kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan tidak pernah menuntut itu, hei kamu harus berbuat ini, hei kamu harus melakukan ini. Tidak. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menuntut yang seperti itu, saudara. Tetapi saudara, apa yang dapat kita buat? Apa yang dapat kita lakukan buat Tuhan? Apa yang dapat kita kerjakan buat Tuhan? Kerjakanlah sekarang ini. Selama pintu kemurahan Allah masih terbuka, selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk hidup dan bernafas, kerjakanlah. Sekali lagi, kerjakanlah apa yang saudara bisa lakukan dan kerjakan. Sekali lagi saudara,
Tuhan tidak menuntut emas, kemenyan, dan perak. Bawa itu kepadaku, bawa itu kepadaku, tidak, saudara. Tetapi Tuhan tahu apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan. Saudara yang berkasih di dalam Tuhan, apa yang ada pada kita, apa yang ada pada kita, ingat saudara, bahwa semuanya itu adalah berkat Tuhan. Semua yang ada pada kita itu adalah miliknya Tuhan. Apakah saudara mau mengaminkan? Oh enggak, ini saya bekerja, uang saya. Ini saya menjadi S1, S2 sampai S. Kalau SPW jadi teler, saudara. Ini kan aku pandai. Bukan. Saudara, ingat ya saudara, bahwa semua apa yang ada pada kita itu semua adalah miliknya Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kepercayaan untuk kita menikmatinya. Nih, kamu tak kasih segini, kamu tak kasih mobil 10, kamu tak kasih uang sekian miliar. Kalau Tuhan itu Tuhan izinkan, nikmatilah, karena itu adalah suatu kepercayaan dari Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Mari kita mau belajar dari apa yang sudah dikerjakan oleh orang Majus. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin saya keras ya saudara menyatakan ini. Saya cukup berdoa saudara. Apakah firman ini harus saya sampaikan? Tetapi saya katakan kepada Tuhan, saya sebagai gembala sidang, saya harus menyampaikan firman Tuhan ini. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk gereja. Ingat saudara, gereja bukan milik seseorang. Bukan. Gereja adalah miliknya Tuhan. Gereja bukan miliknya seseorang. Gereja bukan miliknya pendeta Lydia Eslat, bukan. Tetapi kita tahu gereja adalah miliknya Tuhan. Berikan yang terbaik untuk gereja. Berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Berikan yang terbaik juga untuk sesama kita manusia. Ya saudara, dengan tidak melihat ras, suku, golongan, tidak melihat itu saudara. Mungkin saudara berpikir, kalau saya mau kasih orang itu, orang itu kok saya kasih apa ya? Tak kasih pisang aja. Kalau orang itu, saya kasih apa ya? Yang bunyinya hampir sama seperti pisang, apa ya? Kalau itu pisang. Kalau yang ini yang hebat, Pizza Hut. Pisang. Waduh, pisnya. Pisang Hut. Yang satu pisang goreng. Beda saudara. Enak mana saudara? Enak mana? Saya tak tanya Bu Maya Sari saja. Bu Maya Sari enak mana? Pisang sama Pizza Hut? Saudara tidak boleh memandang. Orang itu saya kasih yang ini saja, orang itu saya kasih yang itu saja. Tidak boleh. Mari kita mau memberi yang terbaik, ya, karena firman Tuhan katakan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat kepada sesama kita itu sama seperti kita kerjakan, lakukan buat Tuhan. Jadi kalau saudara mau mengasihi kepada sesama, ya saudara, kita harus dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Berarti saudara memberi kepada seseorang, itu sama seperti saudara memberi juga kepada Tuhan. Ya, jadi jangan wis gini ae. Saudara ingat, kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ingat saudara, kasih Tuhan adalah yang terbaik. Kebaikan Tuhan itulah yang memberikan kelegaan kepada kita. Kita juga akan belajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terang Tuhan telah memberikan kelegaan, merupakan salah satu. Ingat,
Ingat lagi saya katakan, terang Tuhan memberi kelegaan merupakan salah satu dari sekian banyak rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak rencana Tuhan, tapi salah satunya adalah terang Tuhan yang sudah memberikan kelegaan kepada kita. Begitu indahnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, dulu kita tidak mengerti kita dulu, tetapi sekarang, yang dulu, yang lalu, ya kita tidak ngerti, oh posisi karepe Tuhan apa sih, ya. Tetapi kita sekarang mengerti, ya. Kita mau menunjukkan sikap hati kita kepada Tuhan. Sekarang kita mengerti, saudara. Saudara kan pernah menyanyikan sebuah pujian, apa itu? Ayo bersama dengan saya. Tapi ku mengerti sekarang. Terus, kau tolong. Nah, terus lagi. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Nah, itu sekarang kita sudah mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan terang, memberikan waktu kelegaan kepada kita. Sekarang bukan nanti, saudara. Sekarang bukan nanti air, bukan next time, saudara. Tapi sekarang aku mengerti betapa terangnya kasih Tuhan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Yakinlah saudara dengan iman. Yakinlah dengan iman sekarang saudara berkata dalam hati saudara saat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bisnis yang macet mungkin dipulihkan. Amin. Rumah tangga yang porak-poranda Tuhan pulihkan. Amin. Semuanya Tuhan akan pulihkan dengan iman kita. Terang Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Ada waktunya. Ya, saudara. Sekali lagi, dalam terang ada kelegaan buat kita. Kelegaan itu akan terjadi mulai sekarang. Tahun depan, tahun depan katanya tahunnya begini. Waduh. Ya, saya melihat di dalam grup saya bulan Februari itu katanya, wow, minggunya ada 4, Seninnya ada 4, Selasanya ada 4, Rabunya ada 4, kalau semuanya ada 4 pokoknya. Itu adalah tahun Masehi atau apa? Mengerikan. Saudara, tidak usah takut. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Saudara, kalau kita sakit, aduh gimana saya sakit tak sembuh-sembuh, yakinlah ada waktunya Tuhan memberikan kelegaan. Bisnis kita yang macet, saudara, ada waktunya Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Rumah tangga, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada waktunya Tuhan memberikan kelegaan kepada kita semuanya. Indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi Allah akan tetap terus mengingatkan kepada kita semua bahwa terang Tuhan itulah yang memberikan waktu kelegaan kepada hidup saya. Harus dengan iman, dengan yakin, ya. Mari saya undang bahasa musik untuk sampai ke depan. Kita akan menaikkan pujian indah rencanamu Tuhan. Kita katakan selalu, Tuhan, rencanamu itu indah. Salah satu dari sekian banyak rencana Tuhan, Engkau sudah memberikan kelegaan kepadaku. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih. Ya, jadi yang jelas adalah sikap hati kita. Ya, yakin Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Kita akan menaikkan pujian indah rencanamu Tuhan. Dengan iman saudara, nyanyikan pujian ini. Haleluya. Walau ku tak tahu dahulu
tahun ini boleh kami melalui Tuhan. Meskipun badai dan persoalan yang kami lalui dalam tahun ini, masa-masa pandemi kami lalui bersama dengan Tuhan. Sampai detik, sampai saat ini pemeliharaan Tuhan bagi kami. Engkau telah memberikan kelegaan yang besar bagi kami, Bapak. Engkau telah memberikan kelegaan dalam hati kami bahwa Kristus telah datang bagi kami. Kristus telah datang dalam hati kami, mengubah dunia, mengubah kami, membawa pembaharuan di dalam pemikiran kami, membawa pembaharuan di dalam sikap kami, membawa perubahan dalam segala hal dalam kehidupan kami. Oleh karena Kristus hidup, mendatangkan kedamaian, mendatangkan sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau berkarya dalam kehidupan kami di tahun-tahun yang akan datang, yang akan kami lalui dalam beberapa hari yang akan datang Bapa. Biarlah Tuhan selalu, yaitu Immanuel, yang menyertai kami selalu dalam kehidupan kami. Biarlah Immanuel yang memelihara dalam kehidupan kami, yang memberikan sukacita, pengharapan, kekuatan bagi setiap kami. Tuhan, rawatlah setiap kami, keluarga kami, gereja kami, pelayanan kami, seluruh dalam aktivitas kami. Rawatlah kami Tuhan. Biarlah Kristus semakin besar dalam kehidupan kami, karena Kristus yang memberikan kelegaan, Kristus yang memberikan sukacita, Kristus yang memberikan kedamaian bagi kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu Ibu Gembala kami yang menyatakan kebenaran dalam firman-Mu bagi kami. Dan kami sedang jemaat Tuhan menerima